Ya kalau generasi kolonial gitu ya. Jadi yang maaf, kalau generasi milenial dan Z itu udah lebih canggih. Iya Pak ya. Kita generasi kolonial. Ya, adik-adik, karena saya ditodong oleh Pak Warek, Pak Yos harus menyampaikan terkait dengan technopreneurship. Wah, saya sebenarnya suka itu. Kalau yang ilmu yang sudah saya tahu, saya berbagi ke adik-adik itu kayaknya apa? Bukan sebuah tantangan. Bagi saya kalau ada tantangan belajar tentang technopreneurship ya, ada mata kuliah itu kan di sini. Benar ya, technopreneurship ya. Jadi mohon izin, pasti saya yakin kalian akan lebih banyak tahu ya, karena kalau kita dulu di mata kuliah kita ya Pak itu lebih banyak kewirausahaan ya. Tapi kalau bicara tentang technopreneurship itu 11-12 dengan kewirausahaan. Kita bicara terkait dengan technopreneurship ini sebenarnya sebuah kursus atau isu-isu yang terkait dengan hal kekinian. Ya. Pasti ada sudah tahu technopreneurship itu atau technopreneur itu kan gabungan dari dua kata kan, teknologi dan entrepreneur. Gitu. Kalau dulu kita selalu berbicara tentang entrepreneurship, kewirausahaan, kewirausahaan, ya. Sekarang lari ke teknopreneur. Kenapa ada kata teknologi dalam entrepreneurship itu? Karena ini tidak lepas dari kehidupan manusia sekarang yang selalu diliputi dengan kecanggihan teknologi. Ya, apapun sekarang dengan teknologi. Ya. Jadi kalau kita bicara technopreneurship, pasti adik-adik sudah tahu bahwa ini adalah kombinasi dari kewirausahaan yang memanfaatkan sumber daya teknologi. Dan bicara teknologi itu tidak lepas dari kreativitas dan inovasi. Adik-adik bisa lihat sekarang tidak ada teknologi yang statis. Kita beli HP, ya, beli mobil, bangga dengan mobil barunya, baru setahun keluar lagi mobil model baru. Apalagi apapun yang terkait dengan teknologi. Ya, kalau bicara teknologi itu kan bicara tentang metode atau cara sesuatunya bisa berjalan lebih praktis, lebih benar nggak? Jadi orang cuma duduk aja bisa mengatur dunia dengan hanya satu tombol, hanya satu peralatan gitu. Ini dari teknologi yang ujung-ujungnya ada yang tahu nggak apa dampak dari teknologi bagi negara berkembang? Ada yang tahu nggak apa dampak negatif teknologi bagi negara berkembang? Kalau saya katakan Indonesia ini negara berkembang, yang notabene seperti Indonesia, apa salah satu dampak negatifnya? Ada yang tahu? Coba silakan. Dampaknya adalah pengangguran justru semakin bertambah. Dulu 10 tahun yang lalu saya masih ingat jalan tol itu ada itu ada kan Pak, kita bayar tol ada petugas tol kan. Setelah itu berganti ke kartu kan, hilang itu berapa ribu orang petugas tol yang hilang. After that, kalau nggak salah akhir tahun ini itu semua jalan tol itu nggak perlu lagi kartu Pak. Ada peralatan yang di kaca mobil itu udah langsung teknologi satelit udah langsung balik. Itu luar biasa. Unpredictable, nggak bisa dibayangkan Pak Warek tadi, kebaruan yang baru yang tidak kita bisa bayangkan. Ini luar biasa. Ini luar biasa.
Kita nggak tahu bagaimana teknologi 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ya kan? Nah, jadi bicara tentang technopreneur ini, kita bicara tentang bagaimana jiwa kewirausahaan itu yang harus menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bisnis. Itu technopreneurship. Kenapa ini kita tekankan di sini? Karena adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa. Saya yakin di antara kalian pasti tidak semua ingin menjadi seorang karyawan. Pasti berpikir anak-anak sekarang itu kan masa depan atau harapannya ke depan lebih tinggi kan, lebih bebas, lebih mandiri, lebih independen, lebih penuh tantangan kan itu kan. Kebanyakan justru kalau di Amerika itu 70% pekerjaannya ingin menjadi entrepreneur. Mereka nggak mau lagi terikat dengan waktu, nggak mau lagi terikat dengan aturan-aturan di perusahaan. Mereka ingin bebas, mereka ingin bisa berinovasi, berkreasi, tapi menghasilkan uang yang besar. Itu anak-anak muda Indonesia sudah banyak melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, saya yakin adik-adik di IT PLN ini, IT PLN ini pasti banyak yang bermimpi seperti itu. Ya. Ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses dengan memanfaatkan dan memberdayakan serta mengoptimalkan teknologi canggih yang ada. Bahkan kalau perlu teknologi itu bisa kita berinovasikan, kita kembangkan. Ini yang kita harapkan. Ya. Jadi judul atau topik tentang kuliah saya pada hari ini terkait dengan tantangan menjadi technopreneur andal di era revolusi 5.0. Minta tolong next poin yang ingin saya sampaikan pada adik-adik terkait dengan ini. Next. Bisa. Jadi ada. Sudah oke lah. Sudah satu. Iya. Juga di luar materi. Kebetulan saya mengajar di program studi manajemen remunerasi dan beberapa hal yang dengan sumber daya manusia. Silakan, adik. Selain ini bertanya, semampu saya bisa. Ada ramai. Gimana? Di mana? Di tempat. Oke. Adik-adik mahasiswa, ada 6 poin, ada 6 aspek yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan makhluk technopreneurship ini, pasti saya pikir ini kita cuma sekedar mereview aja. Adik-adik mungkin akan lebih tahu bagaimana apa technopreneurship itu dengan entrepreneurship itu sebenarnya perbedaannya di mana, lalu esensi dari technopreneurship di era revolusi 5.0. Tentu adik sudah tahu apa beda revolusi 4.0 dengan 5.0. After that, next kita nggak tahu ini bisa ada revolusi 6.0, 7.0 ini akan berjalan terus. Ya. Seperti HP, ya, Android, iPhone itu sekarang udah berapa? 24, 25? 24 tempat. iPhone 24 ya? Enggak, iPhone 15. iPhone 15, tapi ada serinya kan? Seri ya. Seri 15 ya, nanti bisa jadi serinya bisa 1040 Pak. Ya. Itu luar, itu kecanggihan teknologi ya. Mungkin ada aspek bisnis di balik itu juga ya. Kalau nggak ada bisnis tanpa inovasi adik-adik, itu nggak akan bisa berkompetisi. Ya, inovasi dan kreativitas. Lalu yang terakhir, tips menjadi technopreneur handal. Ya. Jadi mungkin jika ada tambahan, koreksi atau masukan atau bahkan kritikan, silakan, nggak apa-apa. Kita discuss. Next, Mas. Mungkin saya sedikit ulas saja tentang technopreneurship ini ya.
seperti tadi saya katakan, technopreneurship itu bagaimana jiwa, budaya, mentalitas kewirausahaan ya itu menggunakan, memberdayakan, mengoptimalisasikan ya teknologi ya. Ya mungkin apapun. Jadi kita bicara di sini jangan berpikir seperti bisnis Gojek atau Tokopedia atau hal-hal yang terkait dengan bisnis yang ada di media online. Tapi apapun itu yang menggunakan teknologi canggih, teknologi terkini, itu bisa masuk dalam technopreneurship. Kalau kita buka warung di rumah, ya, itu nanti kita bikin semacam aplikasi order, dan itu kita share ke teman-teman atau orang sekomplek kita bahwa kalau Anda ingin mengorder, isi aplikasi nanti akan langsung kami kirim. Ini luar biasa, ya kan? Ini salah satu. Jadi orang pelanggan itu akan melihat, wah, saya akan lebih bagus memesannya di warung ini. Karena kenapa? Karena lebih praktis, lebih efisien, lebih efektif, lebih murah, lebih cepat. Tujuan teknologi itu kan apa? Udah pasti kan adik-adik. Bagaimana mencari cara atau metodologi agar menjadi sesuatu itu bisa menjadi lebih simple, efektif, sederhana, dan efisien. Itu tujuan teknologi. Ya. Jadi kalau dulu orang memotong kayu dengan cara manual, sekarang potong kayunya kan udah pakai peralatan kan, dengan apapun. Seperti mobil itu dari tahap apa? Tahap menghidupannya dulu tahun 60-an itu saya masih ingat, adik-adik mungkin belum ada ya Pak Warek ya. Itu masih ada mobil engkol kan Pak. Di depan ada menghidupannya. Iya, itu tahun 70-an ya Pak. Meningkat terus teknologinya. Pakai starter. Terus giginya. Sekarang enggak otomatis, ya kan? Canggih lagi, enggak perlu matic. Orang duduk manis saja di mobil bisa jalan. Mungkin bahkan orang tidur aja mobil itu udah bisa di program. Model AI, autopilot. Kan ada pernah tahu kan kalau kita sering baca di media, itu ternyata pesawat yang di atas 8-10 jam itu Pak Warek, itu kebanyakan pilotnya pada tidur dalam mobil. Gila nggak? Paling-paling yang hidup yang nggak tidur cuma satu orang, tapi yang lain tidur. Saya kaget. Tapi kenapa? Ya karena memang autopilot gitu. Mereka hanya akan mulai beroperasi di saat take off dan landing. Tapi kalau udah stabil di atas, semuanya udah beroperasi, mereka tinggal duduk manis. Itu kan namanya semuanya lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, lebih membuat orang tuh lebih malas. Nah ini efek dari teknologi itu, orang semakin malas kan, karena semua dilakukan oleh teknologi. Tidak perlu lagi banyak hal-hal yang harus mengikuti proses seperti yang dulu. Jadi bicara technopreneurship ini, bagaimana mengkombinasikan, mengoptimalisasikan, memaksimalkan, memberdayakan teknologi dalam pengembangan bisnis. Jadi kalau bicara technopreneurship, itu bicara bisnis yang menggunakan teknologi, ya, atau teknologi yang menjadi alat utama dalam peningkatan bisnis. Jadi kalau ada orang yang berwirausaha tidak menggunakan, tidak memakai, tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, itu dia akan tertinggal. Saya masih ingat adik-adik, kebetulan saya di HRD, itu dulu Pak Warek kalau kita bayar gaji itu pakai Excel Pak. Kalau karyawan saya dulu sempat sebagai absen, sekarang enggak, kalau di perusahaan. Hanya di handphone itu ada sistem aplikasi. Kalau absen dimanapun kita bisa absen. Jadi kalau di bagian HRD itu ada namanya HRIS, Human Resource Information System.
itu semua ada aplikasinya Pak. Mulai dari aplikasi rekrutmen, seleksi, aplikasi kompensasi, penghitungan lebih, aplikasi training, ya, penyusunan karir, aplikasi performance management system atau manajemen kinerja udah ada di situ. Hanya dalam satu aplikasi. Dan ujungnya apa? Paperless. Tidak lagi menggunakan kertas. Semuanya ada di situ. Tapi ada satu hal kalau di HRD itu Pak Warek, adik-adik, yang mungkin sampai kapanpun kalau menurut saya ini tetap harus ada. Agak bertolak belakang dengan teknologi apa itu? Dokumentasi, hard copy. Karena orang di HRD itu dia harus tetap memegang dokumen sebagai bukti. Kalau apa? Kalau terjadi perselisihan hubungan industrial. Karena di HRD itu tidak hanya mengurus gaji karyawan, juga mengurus terjadinya sengketa perselisihan hubungan industrial. Ada karyawan yang tidak puas, hak-haknya tak dibayar, tapi perusahaan tetap ngotot, Pak. Itu terjadi sengketa, tidak bisa diselesaikan secara bipartit, akhirnya berujung di tripartit, di mediator disnaker atau di PAI, pengadilan hubungan industrial, itu harus ada bukti. Harus ada bukti hukum. Jadi kalau adik-adik lihat di pengadilan itu, di era teknologi yang super canggih, masih tetap para pengacara itu membawa bukti sampai, ya kan? Itu lihat kalau di MK KPU itu bukti-bukti itu kadang-kadang udah satu troli besar apa. Jadi itu bukan masalah kalau di bidang hukum itu pembuktian itu harus yang bisa dilihat secara kasat mata, hard copy bukan soft copy. Nah, itu sampai sekarang. Jadi secanggih apapun teknologi dalam sengketa hukum, alat bukti itu adalah sesuatu yang terlihat secara kasat mata. Jadi kalau perjanjian kerjanya, mana perjanjian kerja? Mana tanda tangannya? Apakah tanda tangan digital itu kuat dalam bidang hukum? Sampai sekarang itu masih menjadi pro dan kontra. Apakah scan tanda tangan itu bisa menjadi alat bukti? Iya. Itu setahu saya belum bisa. Iya, taruh satu Hati-hati. apa Mas? Tanda tangan scan itu. Ini tanda tangan kita nih di scan itu. Kadang-kadang kan digeser kan. Itu hati-hati. Itu karena kenapa? Karena bisa dipergunakan oleh orang lain. Bisa saja scan tanda tangan digunakan oleh orang lain, kita nggak tahu. Benar nggak? Nah, makanya sekarang kalau canggihnya Pak Warek, tanda tangan itu kalau di ASN itu ada tanda tangan digital yang itu ya, barcode, tanda tangan barcode itu mungkin ya bisa menjadi alat bukti hukum. Nah, ini perkembangan teknologi ini menjadi tantangan bagi sistem hukum, ya, karena hukum itu nggak bisa lepas dengan pembuktian. Oke, kita lanjutkan next ya. Tadi bicara tentang technopreneurship. Ya, sekarang kita lihat adik-adik perbedaan technopreneurship dengan entrepreneurship. Saya yakin kalian pasti tahu perbedaan utamanya. Ya. Kalau technopreneurship itu lebih berfokus kepada inovasi teknologi. Ya. Kewirausahaan yang memanfaatkan, yang mengoptimalkan, yang memberdayakan kecanggihan teknologi untuk meraih keuntungan bisnis. Jadi senjatanya untuk meraih keuntungan bisnis adalah teknologi. Sementara entrepreneurship apa? Entrepreneurship lebih kepada konsep bagaimana memperbaiki manajemen, sistem manajemen. Teknologi ini dikesampingkan, ya, fokus pada pengembangan strategi bisnis. Apakah jadi kalau melihat perkembangan sekarang, entrepreneurship ini akan menjadi bagian dari technopreneurship. Kenapa? Dalam isu-isu kontemporer sekarang, ya,
Itu manusia dalam setiap tindakan, perilaku, kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berbisnis, itu tidak akan bisa lepas dari penggunaan peralatan teknologi. Sekarang kita bicara kewirausahaan. Kewirausahaan apa yang tidak menggunakan teknologi canggih? Ya kan? Nggak ada sekarang. Apapun bisnisnya sekarang itu pasti memanfaatkan menggunakan teknologi canggih. Apalagi bisnis yang menjadikan teknologi tinggi sebagai basis dalam melakukan inovasi inovasi dalam bisnisnya ke depan. Ya. Kalau kita bicara tentang misalnya gini adik-adik, Tokopedia misalnya ya, itu market share istilah Tokoped ya, Tokopedia. Itu Tokopedia itu kan kita ketemunya di dunia maya kan. Tapi luar biasa. Kalau adik-adik ketik Tokopedia, apapun ada di situ. Benar nggak? Mungkin ratusan ribu itu item ada di situ. Apapun ada. Kita ketik cari Tokopedia atau di marketplace yang lain. Itu apa? Mereka berbisnis, berwirausaha dengan mengoptimalkan teknologi canggih. Teknologinya apa? Teknologi internet ya. Begitu juga Google, Facebook. Ya. Kadang-kadang adik-adik pernah berpikir nggak, kita ini memakai WhatsApp, memakai Facebook, memakai TikTok atau lain-lain itu, kita nggak sadar itu kuota kita berkurang kan? Benar nggak? Berapa puluh juta, berapa ratus juta orang di seluruh dunia memakai Facebook. Coba dikalikan aja. Satu kuota itu dia dapat berapa? Itu yang membuat pemilik Facebook itu menjadi orang terkaya. Valuasinya luar biasa. WhatsApp. Pernah dapat info kan? Kalau kita semakin banyak menggunakan stiker di WhatsApp, itu satu stiker itu dipotong dari kuota kita atau dari itu kita sekian. Berapa banyak orang? Kadang-kadang kita enak aja kirim stiker ini, padahal itu kita berkurang. Kita tahu nanti kuota Anda berkurang, ya kan? Nonton YouTube, wah enak nih nonton YouTube, buka YouTube kan? Tahu udah dengar lagu 3-4 lagu, ada pemberitahuan. Sisa kuota Anda tinggal sekian. Saya kaget. Kebetulan saya menggunakan handphone itu Telkomsel itu yang pasca bayar. Pasca bayar loh kok kuota. Apakah Anda ingin menambah kuota Anda? Nah, kalau Anda tambah kuota Anda 100.000 tambah. Bisa untuk buka TikTok ya atau Facebook atau apapun atau X atau apapun ya. Itu luar biasa. Hanya dengan begitu kayanya luar biasa, tajiannya luar biasa. Ya. Itulah kecanggihan teknologi ya. Jadi ini perbedaan technopreneurship dengan entrepreneurship. Dulu 10-20 tahun yang lalu itu entrepreneurship itu menjadi alternatif orang untuk sukses dalam kehidupan. Ya kan? Orang dalam hidup ini kan cuma ada dua, adik-adik. Bekerja menjadi anak buah atau berwira swasta atau berwirausaha menjadi bos. Benar nggak? Kan dua pilihan. Kalau saya dulu waktu setelah kecil-kecil, cita-citanya jadi apa? Jadi presiden, jadi karyawan ini, jadi karyawan itu. Tapi kok sedikit banget yang orang tua kita menanamkan kalian harus berwirausaha. Ini yang kurang di kita. Ini mohon maaf, saya bukan rasis. Kalau orang Chinese itu memang terinternalisasi dari kecil itu dia budaya berbisnis. Kenapa? Karena ya mereka memang berpikir kalau Anda ingin hidup senang, Anda harus berbisnis. Anda ingin punya uang banyak, Anda harus berwirausaha. Apakah bisa dengan kita bekerja kita bisa kaya? Bisa. Bisa.
Tapi banyak caranya. Ada cara yang negatif, ada cara yang positif. Kalau cara yang positif ya mungkin ya kita harus hematnya super luar biasa. Benar nggak? Saya pernah baca itu dari ahli manajemen keuangan. Apakah orang karyawan itu bisa kaya? Bisa. Tapi mengatur gaji 6 juta, 1 juta ditabung, ini udah ada alokasi. Tapi ya, kita nggak bisa memenuhi keinginan kita. Baru nanti sekian tahun, ya kalau kita masih hidup. Kalau kita nggak hidup, tapi kalau orang berwirausaha itu tergantung kita. Kalau kita seoptimal mungkin, bisa jadi itu akan berbanding lurus dengan hasil. Kalau adik-adik perjuangannya, kerja keras, kerja cerdasnya, itu jauh lebih tinggi, itu hasilnya juga akan berbanding lurus. Ya. Tapi kalau kita cuma diam, banyak seorang wirausahawan yang sukses itu berawal dari membuka bisnis kecil-kecilan. Berkembang. Kemarin saya malam minggu kemarin Pak, itu di Metro TV, itu bos Mayapada, Dato Sri Tahir itu dia dari bawah. Sekarang dia menjadi salah satu orang paling tajir di Indonesia. Dananya triliunan. Belum lagi yang punya BCA. Itu mereka. Orang kaya super yang punya BCA itu, yang dua bersaudara itu adik-adik, dia masih berpakaian sederhana, makannya masih di pinggir jalan. Tapi yang anehnya orang-orang OKB yang duitnya tanggung-tanggung, makan di tempat mewah, langsung selfie kan, kirim kemana-mana. Tapi habis itu dia pusing lah, besok gue bayar utang gimana? Ya. Jadi adik-adik bicara tentang entrepreneurship ini, kita bicara tentang apa? Tentang 4 faktor. Apa faktornya? Berani menanggung, siap dengan resiko. Kedua, ada keberanian. Yang ketiga apa? 4 aspek dari kewirausahaan. Risiko, berani, apalagi? Berani dengan risiko, berani untuk menghadapi apapun, dan ada kemandirian. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk mengelola, memiliki visi. Kalau orang yang punya visi, itu orang yang berwira swasta. Tapi kalau orang jadi karyawan, itu dia visinya hanya cita-cita. Saya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, semoga bisa jadi manajer. 10 tahun lagi saya bisa jadi GM. 15 tahun saya bisa jadi direktur. Tapi apakah itu bisa atau tidak, itu tergantung dengan lingkungan. Tapi kalau seorang wirausaha, visinya bisa dia wujudkan sendiri. Dia yang menggerakkan, dia yang mengelola, dia yang mengatur, dia yang meng-create. Dan bicara kewirausahaan itu bicara tentang inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas. Jadi nggak salah, sekali lagi saya bukan rasis. Walaupun saya bukan orang Cina. Tapi ternyata memang adik-adik pernah dapat informasi IQ-nya orang ras kuning itu ternyata tertinggi di dunia. Iya, rata-rata. Pernah nggak adik-adik terima video dari orang-orang Taiwan, Cina itu yang kadang-kadang ada aja ya mereka berkreasi. Ya misalnya gini, hal yang paling kecil aja, cara melipat baju, ya kan? Terus menggunting, ada kertas, kalau di Jepang itu ikebana kan, bisa dibentuk segala macam itu kan. Mohon maaf, itu kan kejeniusan. Orang yang kreatif, yang bisa membuat terobosan-terobosan penciptaan yang luar biasa, itu memang orang yang cerdas. Kenapa? Ya dengan kecerdasannya dia bisa melakukan sesuatu yang di luar
perkiraan orang. Pernah nggak adik-adik melihat ada video meja ini dilipat-lipat bisa jadi tempat tidur, nanti dibuka lagi jadi lemari apa? Kita ada nggak kepikir seperti itu? Saya nggak kepikir. Jujur aja saya bukan tipe orang yang IQ tinggi. Tapi IQ tinggi itu ya luar biasa. Mereka bisa berkreativitas, berinovasi gitu. Dan itu sebenarnya, adik-adik, sebenarnya itu bisa dilatih, dibentuk. Sayangnya kita sistem pendidikan kita lebih banyak mencetak siswa-siswa yang cuma jadi follower, jadi penghafal, bukan yang merangsang mereka itu berkreatif. Ya kan? Kalau kita di Indonesia, kalau ada aja mahasiswa yang mengeluarkan pendapat atau mendebat atau mengkritisi, wah ini anak ini lain ini. Kalau di luar negeri itu mereka suka. Kalau saya tipe orang yang suka seperti itu ada deh. Saya suka seperti itu. Ada mahasiswa saya yang bebas bicara, bisa mengkritik, saya suka. Itu saya suka hal seperti itu. Ya. Saya berikan kesempatan. Jadi orang akan muncul kreativitasnya. Bisa melakukan hal-hal yang melebihi apa yang diinginkan. Saya masih ingat dulu adik-adik, waktu saya bekerja di perusahaan Amerika. Saya pernah kerja di perusahaan Australia, Amerika, dan Inggris. Nggak kebayang kalau kita rapat ya, sampai 2-3 jam. Ya. Saya kalau capek, saya duduk, saya begini. Direktur saya lagi bicara, saya begini aja berdiri. Bisa nggak di Indonesia seperti itu? Kurang ajar lu keluar. Nggak punya tata krama. Ya emang itu budaya ya. Sebenarnya mungkin ya kalau di kita itu keterlaluan. Cuma kadang-kadang budaya kita lebih berfokus kepada hal-hal yang formal, bukan ke hal yang substansial. Makanya orang bule atau orang Eropa itu mereka lebih rasional. Rasional kenapa? Yang penting gue result oriented, hasilnya. Oh kita kan nggak proses, wah hasil belakangan, ya kan? Ada sampai untuk mencapai gurunya untuk salaman dia harus berinsut-insut apa? Ada kan? Berinsut-insut di lantai itu apa? Nah itulah ini karena kita memang itu budaya kita. Jadi pelan-pelan kita harus mulai berpikir yang substansial. Dan adik-adik kalian ini adalah generasi muda yang harus melakukan terobosan-terobosan itu. Ya. Kita punya banyak penduduk, 270 orang, tapi memang kualitas penduduk kita itu berbanding terbalik dengan negara tetangga. Adik-adik tahu nggak data statistik kita? 60% penduduk kita itu lulusan SD, SMP. 25% lulusan SMA dan SMK. 15% lulusan perguruan tinggi. D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Berbanding terbalik dengan Singapura. 80-90% mereka berpendidikan tinggi. Ya, jadi pola pikirnya itu akan berbeda. Pola pikir itu akan berbeda. Ya. Apalagi kalau pendidikan rendah itu akan terpengaruh dengan model bancakan. Kalau dalam politik gitu ya. Bancakan politik, pencitraan dan segala macam. Ya. Kita next, Mas. Silakan kalau ada yang langsung bertanya nggak apa-apa, kita discuss saja. Ya. Ya. Ini saya ingin sampaikan ada beberapa manfaat dalam technopreneurship.
menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan apabila banyak dari siswa dan mahasiswa kita harus dididik tahu dengan teknologi. Jangan pendidikan teknologi hanya sebagai pendidikan untuk diketahui, tapi untuk didalami, dipraktekkan, diinovasikan. Jangan kita bersekolah menjadi seorang siswa atau mahasiswa yang hanya menjadi seorang operator, tapi seorang siswa atau mahasiswa yang bisa memahami, mendalami, dan kalau bisa kita menjadi bagian dari teknologi. Kalau enggak adik-adik, kita akan menjadi bancakan konsumsi. Ingat, kita punya penduduk besar 270 juta, kita sampai sekarang belum bisa membuat mobil. Kenapa? Coba. Kenapa kita nggak bisa ada mobil asli Indonesia? Kenapa Malaysia bangga dengan mobilnya? Kenapa Vietnam bisa? Kenapa Cina bisa? Sementara kita sendiri bangga pakai mobil produk luar, ya kan? Ada tahu lah bagaimana begitu luar biasanya kekuatan kaum kapitalis. Paling gak ada yang datang ya? Enggak ada. Ini anak bangsa ya, Amplopin pakai uang kas lah. Kena semua. Pemakai, wah motor paling bagus bangga kita pakai, mobil paling keren bangga, HP paling keren beli. Coba cek. Akhirnya apa? Ranking pertama di dunia untuk judi online. Sangat memalukan, sangat memilukan, sangat memprihatinkan. Saya prihatin. Saya nggak nyangka dari negara yang katanya agamis, negara paling agamis, Pancasila itu kita ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Tapi ternyata judi online-nya paling nomor 1. Kalau saya mengatakan jangan salahkan. Kita selalu menyalahkan ujungnya. Tapi kita tidak selalu melihat apa penyebabnya. Kita selalu melihat, wah, kita nih judi online paling tinggi. Tapi kita nggak mau berempati. Nggak mau memahami. Kenapa orang lari ke judi online? Artinya apa adik-adik? Artinya penduduk kita banyak sedang tidak punya uang. Banyak yang miskin. Makanya bansos. Dengan bansos akhirnya otaknya apalagi ditambah lagi pendidikan rendah. Gak tahu apa-apa. Kasih bansos duit, besok milih udah. Gak tahu yang dipilih itu apa benar atau enggak. Bukan memilih karena logika dan rasional. Bagaimana cuma 10-15% berpendidikan tinggi? Skala suara. Kan? Makanya adik-adik tidak ada lagi bagaimana Indonesia ini lebih baik, lebih hebat. Pendidikan harus ditingkatkan. Tidak ada, pendidikan harus. Bagaimana pendidikan sekarang? Oh, APBN kita 20% untuk pendidikan. Saya waktu itu udah senang ini. Karena amanat dari undang-undang. 20% dari APBN itu untuk pendidikan. 20% itu sekitar 500-600 triliun untuk pendidikan. Ternyata apa yang APBN untuk pendidikan itu? 70-80% dari dana itu untuk peningkatan gaji guru dan honor. Bukan untuk bagaimana adik-adik kita ini yang di daerah-daerah ini agar tidak putus sekolah, bisa sekolah sampai SMA. Bagaimana sekolah-sekolah ini bisa seperti ITPLN ini. Masih banyak di daerah-daerah adik-adik. Sekolah-sekolahnya bocor, mejanya jelek, anak-anaknya sekolah masih orang tuanya masih minjam kiri kanan untuk sekolah anaknya. Kapan kita mau maju negara seperti ini?
Makin hari biaya pendidikan makin tinggi. Orang tua setiap tahun menjerit. Bagaimana nih mau biaya sekolah anak, masuk sekolah yang tidak pernah dibenahi sampai sekarang. Biaya APBN untuk pendidikan makin tinggi. Tapi tak ada efeknya. Itu pertama. Yang kedua apa lagi? Kemiskinan. Kalau orang bekerja, adik-adik, ya, bagaimana orang bisa bekerja kalau karyawan, bisa produktif, bisa fokus, bisa termotivasi. Kalau sambil bekerja dia masih mikir, besok anak saya mau makan apa ya? Besok saya bayar utang ini. Besok si ini sakit gimana ya? Kita masih berpikir seperti itu. Jadi wajar saja produktivitas kita di antara 11 negara ASEAN berada di urutan ke-7. Ini PR bagi adik-adik di kalian nanti yang akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa ini. Ya. Jadi kita jangan hanya berpikir, jangan ya pendidikan sudah tinggi, sudah selesai. Ya. Saudara, kita harus memikirkan semua bagaimana bangsa ini bikin maju. Kemajuan bangsa ini tidak cukup dengan jargon-jargon politik. Indonesia emas 45. Tapi apa emasnya? Kalau saya terpilih, tidak ada lagi impor, tidak ada lagi ini. Saya terpilih, lupa nih. Ya ini sedikit saya singgung politik. Kenapa? Kalian sebagai mahasiswa juga harus paham politik. Politik itu adalah bagian dalam kehidupan. Politik itu adalah kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan publik. Kalau kalian nggak tahu politik, nggak tahu salah politik membuat kebijakan, itu akan berpengaruh kepada kalian semua sama anak-anak cucu. Jadi jangan dipikir politik itu hanya urusan elit. Ini sesuatu yang salah. Jadi kalau kita bicara ini akan satu mata kuliah. Ya kita lanjut ya. Jadi yang pertama menciptakan lapangan kerja, betul? Belum. Ya. Jadi dengan adanya technopreneurship ini, salah satunya apa dia? Ada yang tahu nggak? Di depan mata kita ini dengan model technopreneurship benar-benar terlihat pengangguran, orang-orang yang menganggur itu terserap. Siapa bisa jawab? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu? Hari-hari kita ini, kalau nggak ada ini, mereka jadi pengangguran. Apa? Hah? Pengemudi Gojek gitu kan? Adik-adik coba cek berapa juta orang jadi ini. Pemerintah harusnya berterima kasih di mana-mana, karena itu yang paling mudah. Punya motor, daftar jadi pengemudi Gojek. Dapat sehari berapa? Saya pernah tanya, berapa kamu dapat sehari? Ya, bilang Pak, dapat 200.000, 150. Coba dikali 30, 4,5 juta. Kerjanya berapa lama? Paling 4-5 jam. Habis itu tidur. Coba. Sementara ada orang yang kerja di perusahaan, kerjanya 5 juta. Kerja pagi sampai malam. Tahu nggak ada pekerjaan lagi yang wirausaha? Tapi wirausaha individual. Penghasilannya sebulan bisa 5-6 juta. Melebihi upah minimum. Tahu apa? Ada dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik pasti ketemu. Kalian tahu nggak? Juru pernah coba tanya nggak? Kalian yang pergi ke Alfamart, Indomaret, coba tanya ke satu lagi yang diperapatkan.
Terus Pak, udah. Berapa sehari mereka dapat? Kita dapat 300.000. Itu sehari itu mereka sampai 4 orang itu diatur jamnya. Coba. Bagi orang yang nggak kuat iman keilmuannya, konsistensi komitmen, lain gua ngelamar kerja pagi berangkat subuh pulang malam cuma dapat 5 juta. Mendingan gua jadi tukang parkir atau tukang ojek. Kapan tukang Pak Ogah? Pak Ogah itu bisa 200 sampai 300.000. Apalagi ini perabatan yang panen itu. Terus orang ngasih ada yang 500, 2.000 itu berapa tuh adik-adik? Belum lagi yang ini. Pernah nggak tahu siapa di Bogor seorang pengemis dirazia ditangkap, ternyata uangnya ada berapa? 20 juta. Ditanya, Mbak, Ibu berapa dapat sebulan dia bisa dapat 10 jutaan dari pengemis. Itulah fakta sosial. Sekarang kita mau milih pekerjaan yang meningkatkan muruah kita, kehormatan kita sebagai orang berpendidikan, atau cuma semata-mata cari uang yang menjatuhkan harkat kita. Ya kan? Parkir itu nggak salah ada dia 200-300.000. Terus kadang-kadang kita parkir di Alfamart Indomaret itu dia nggak ada. Pas kita udah ATM sebentar muncul dia. Apalagi kalau ada yang bawa motor, kalau parkir di Alfamart Indomaret itu kan diparkir motornya. Wah, si juru parkir itu pintar, dia punya kardus kan, ditaruh kardus. Kita kan nggak punya perasaan nggak enak hati kan. Wah, baik banget nih. Jadi adik-adik, kalau kalian bawa mobil atau motor, siap-siap uang 500, 1.000, 2.000. Kalau saya tuh selalu tiap bulan saya tukar uang saya di bank BCA. Betul, kantor saya di Jakarta itu bawahnya ada BCA, uang 2.000 baru. Itu 2 gepok. Ya. Itu selalu di mobil saya taruh tuh, mobil saya. Jadi kalau saya ke Indomaret, ke ATM atau 2.000 aja. Ngapain masih 5.000? Di gedung mewah saja di kantor saya di City Tower itu per jam parkir 5.000. Hah? 1 jam parkir di City Tower itu cuma 5.000. Bagus kalau hujan apa nggak kena matahari. Ini cuma berhenti di Alfamart Indomaret ngambil ATM, kadang-kadang pas ke ATM-nya rusak, kita ke mobil terus kita kasih duit. Tadi enak aja loh, kasih 2.000. Apa tuh? Nah, kita hitung loh, 2.000 kalau mobilnya ada sehari 50 aja tuh 100.000. Ya kan? Kita bukan pelit ya. Kadang-kadang budaya di negeri ini kontradiktif. Ngerti nggak kontradiktif? Di supermarket itu ditulis tuh parkir gratis. Pernah nggak? Udah parkir gratis, kita udah enak parkir nih, pas kita habis belanja kita keluar terus. Jadi ini apanya yang gratis? Kadang-kadang nggak saya kasih, keluar nggak saya kasih. Si tukang parkir yang dia bilang. Nah, kita bukan pelit. Kadang-kadang gini ada deh. Memang ini apa? Ini efek dari banyaknya pengganggu. Coba ada yang pasti yang banyak yang pernah ke Bali ya. Yang ke Bali coba ya. Pergi ke supermarket di Bali itu yang banyak apa yang Circle K kan. Coba saya kalau ke Bali itu sama keluarga saya sewa mobil Circle K, kita parkir jarang. Kenapa? 90% dari pekerja Bali itu mau bekerja semua. Jadi nggak ada tukang parkir liar. Foto lagi video. Kalau di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, wah
Jangankan di depan Alfa Indomaret, di pinggir jalan aja. Kita pinggir sebentar ini. Pas kita balik, tadi gak ada orang. Pas kita hujung mobil, adik-adik bayangin kalau berapa kali berhenti. Ada satu lagi di toilet pom bensin, ingat nggak dulu? 2 tahun lalu Erick Thohir bilang kan, semua pom bensin tidak boleh ada berbayar. Ada beberapa pom bensin yang itu toiletnya nggak bayar. Ini sekarang ada lagi. Kadang-kadang tukang apa di toilet di rest area itu ditulis toilet gratis, tulis tuh. Nanti si tukang cleaning service-nya berdiri di situ pegang uang 2.000. Coba. Kan kode keras itu kan. Iya nggak? Kalau sekarang itu kode keras kan. Kode keras itu. Dia berdiri. Lu kerja lu di situ bersihin. Apa lu mau nggak bersihin kalau lu dekat pintu lu berdiri ini? Dan tulis toilet gratis. Ini apa ya? Ini mental budaya. Artinya ditulis toilet gratis, dia tuh sudah digaji. Masih juga, mohon maaf nih, masih juga ada orang goblok yang mau merawat budaya seperti itu. Itu artinya kita memancing mereka untuk melakukan lagi seperti itu. Akhirnya apa? Otaknya isinya duit aja. Kalau duit itu adik-adik nggak akan habis-habis. Berapapun duit kita nggak akan habis. Kalian lulus nih. Saya kalau lulus gaji 8 juta, alhamdulillah. Sudah bekerja 8 juta. Ya teman beli motor, ada lagi HP baru apa? Oh ada utang, bisa kredit. Kredit ini cuma kreditnya berapa? 200.000, bisa lah. Nanti ada lagi apa? Kredit apa? Kulkas, apa? Oh bisa 3 kredit. Pas habis gajian, kok gaji gua udah kurang? Udah, otak jalan lagi. Wah ini gak cukup nih, 8 juta. Minimal 12 juta lah. Melamar lagi. Ya kan? Dapat gaji 12 juta. Setelah 12 juta, itu kok keinginan lebih lagi. Dengan 12 juta, ini motor apa tadi? Motor cup. Ya, tempat motor. Jadi kita jangan membeli sesuatu itu karena keinginan, tapi karena apa? Karena kebutuhan, bukan karena wants, tapi need. Nah, makanya kalau apalagi yang ibu-ibu ini kalau udah pergi ke department store, benar nggak? Saya kalau sama istri saya, kalau ke department udah ke mall, itu coba lihat kalau di mall tuh bapak-bapak itu kan pasti pada duduk kan, duduk di tempat itu bukan apa-apa, nungguin istrinya untuk cuma beli satu baju aja lama. Laki-laki coba, kalau kita laki-laki, saya lihat baju nih, oh ini enak, udah beli udah selesai. Kalau perempuan kan enggak, kadang-kadang difoto dulu, kirim ke adiknya, ini cukup bagus lah, ini. Ya, tapi memang begitu ya, itulah. Jadi kalau di mall tuh bapak-bapak, lihat tuh bapak-bapak yang suka nongkrong di mall duduk itu, dia nungguin istrinya tuh pada keliling. Makanya kalau saya sama istri saya ke mall, bilang enggak ke department store kan? Enggak. Jadi cuma kalau adik-adik belanja di supermarket, udah niat nih beli apa di supermarket, ada 3 item. Coba, bisa nggak 3 item dibeli? Pasti ada lebih, ada yang kebeli tambahan. Kenapa? Mata kita lihat nih. Ini bagus. Apalagi ada tulisan diskon. Pas kita dibayar tuh bagian bagian kasir, Pak, yang ini Pak, kalau Bapak beli 2 dapat 3. Oh, Pak, kebetulan nih hari ini promo terakhir. Kan gitu kan? Isinya promo terakhir aja. Besok dia muncul lagi. Hari ini terakhir Pak. Kalau orang properti itu ada.
Sekarang hari apa nih? Misalnya hari Jumat. Senin harga naik. Kalau properti kan kalau apartemen atau rumah kan, kalau Anda nggak beli sekarang, hari Senin depan harga sudah naik. Oh, itu aja. Dia enak aja naikin harga. Tapi kalau naik harganya, ini naik lagi, naik dikit-dikit. Oke, next. Ya, jadi technopreneurship ini mengurangi jumlah pengangguran dan menyelesaikan masalah kesulitan menemukan lapangan kerja. Salah satunya apa? Salah satunya tadi Gojek itu yang menerima kecanggihan teknologi seperti ini. Tapi mereka hanya sebagai apa? Teknologi ini pemakai Gojek apa? Orang yang jadi supir Gojek itu hanya sebagai objek dari teknologi. Yang kita bicara ini sebenarnya apa? Technopreneurship ini. Kita bicara bagaimana kewirausahaan ini orang menjadi pengusaha dengan memanfaatkan, mengoptimalkan, memberdayakan, memaksimalkan teknologi. Tapi ujungnya memang ada dampak ke sini. Mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan SDM. Nah ini menyelesaikan masalah kesulitan kendaraan umum, simpel, cepat, ya. Kalau dulu kita kebayang nggak kalau kita mau kemana-mana nggak tahu alamat, nanya kan, berhenti, tanya ke satpam, Pak, alamat ini di mana Pak? Oh, lurus, belok kiri, nanti ada got ke kanan, ada kali, jeberangin, gini-gini. Saya ikutin kan. Nanti udah dekat, kita tanya lagi. Bisa 3-4 kali bertanya kan. Tapi dengan Google Map, ya nggak? Tinggal pasang Google Map. Tapi Google Map itu hati-hati juga kalau saya pengalaman ya adik-adik. Hati-hati loh, saya perhatikan, saya udah coba. Saya nggak tahu ya. Ada tren saya lihat Google Map ini bekerja sama dengan pihak jalan tol. Benar Pak? Saya lihat, nah kenapa sih saya diarahkan ke jalan tol? Padahal lebih jauh. Padahal sebenarnya nggak lewat jalan tol itu lebih dekat. Iya, harus lewat jalan tol coba. Kemana-mana kita diarahin harus lewat jalan. Jadi jangan-jangan ini Google Map kerjasama dengan jalan tol. Padahal justru lebih jauh. Jadi jangan yakin pakai Google Map itu lebih dekat. Enggak. Tapi dengan Google Map mungkin bisa agak lebih cepat mungkin. Tapi hati-hati juga pakai Google Map di wilayah yang kita belum tahu. Saya kan di Bandung itu, kota Bandung saya nggak begitu hafal ya. Pernah saya dulu pakai Google Map di Bandung Pak, malam hari. Dari ini ke ini saya pakai Google Map. Ternyata dibawa kemana? Dibawa ke jalan tikus. Jalan sempit. Waduh, apalagi itu sempat di Jakarta tuh masuk jalan-jalan kecil itu. Udah begini saya. Waduh, ini nanti kalau ada mobil di depan nih, gimana? Ya kan? Ngeri kan kalau Google Map itu. Ya, jadi kalau kita masih tahu jalan, nggak usah lah pakai Google Map. Tapi kalau benar-benar nggak tahu ya, tapi itu harus siap. Harus siap pakai Google Map itu di jalan yang sangat sempit dan berputar-putar. Kalau ditanya, sampai nggak? Pasti sampai. 99% pasti sampai. Ya, lalu yang ketiga, manfaatnya diversifikasi dan desentralisasi bisnis. Ya, pemanfaatan teknologi mutakhir sebagai basis bisnis diciptakan seorang technopreneur memberi kesempatan bagi orang tanpa peduli jarak. Ya, jadi ada bekerja, misalnya contohnya ini ada bekerja remote working, ya. Atau misalnya bekerja jarak jauh itu ya kita bekerja work from home, benar nggak? Orang sekarang banyak kalau di luar negeri itu mereka banyak bekerja dari rumah, nggak perlu ini lagi. Ya. Kalau kita kadang-kadang
ada beberapa jenis pekerjaan itu mau tak mau, contohnya marketing atau pekerjaan tertentu itu bisa melalui remote. Ya. Tapi kalau pekerjaan produksi, kalau di manufacturing adik-adik atau di logistik itu harus di warehouse ya kan, mengatur barang. Atau misalnya kalau production kan harus ada operator. Ya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang melalui remote ya. Next. Lalu selanjutnya adalah technopreneurship, mendorong perkembangan teknologi serta inovasi bisnis ya. Salah satu pendorong dan perusahaan yang diciptakan oleh technopreneurship ini berusaha mengembangkan teknologi agar menjadi lebih efisien. Jadi untuk menjadi seorang teknopreneur adik-adik memang harus kita memahami tentang teknologi itu sendiri. Jadi kalau orang yang menyukai teknologi itu akan lebih bisa berkembang dengan model technopreneurship. Ditambah lagi ada jiwa bisnis. Yang parahnya jiwa bisnis nggak ada, tidak ada passion untuk memahami dan menguasai teknologi. Ya. Ada kemampuan di bidang teknologi, pengetahuan teknologi, tapi jiwa bisnis nggak ada. Dia jadi operator aja, jadi IT operator aja. Tapi orang IT yang menguasai teknologi canggih, dia buka bisnis sendiri lah. Ya, misalnya apa? Dia bisa membuat aplikasi kan, software dan lain-lain. Dia bisa kembangkan di inovasi. Orang Indonesia ini kan cerdas-cerdas juga. Banyak orang Indonesia yang menjadi pencipta software di luar negeri kan gitu kan, banyak orang-orang Indonesia ya. Nah ini salah satu adik-adik contoh dari technopreneurship ini ya. Ruang Guru, Traveloka, Bank Jago. Sekarang saingan Bank Jago itu apa? Bank yang punya Trans Studio, Bank apa? Iya ada grup Bank Mega. Bukan. Lupa. Jadi Aloy Bank. Itu semuanya kan sistemnya kita nggak perlu ke bank kan, hanya melalui digital aja, digitalisasi. Apalagi sekarang adik-adik kalau kalian belanja di siap-siap aja kita harus punya keris ya, keris. Saya kalau makan di restoran Iris ya. Bacanya apa sih? Iris ya. Iya. Iya Pak. Tapi kalau kita makan. Banyak sekarang restoran itu sombong dalam tanda kutip, Pak, maaf kami nggak terima cash Pak. Kenapa? Ya kami harus pakai kris. Tapi kita udah makan duluan gimana? Akhirnya saya ini Oke. Jadi adik-adik kita lanjut aja ya. Waktunya sangat terbatas. Next saja Mas. Ya ini manfaatnya ya. Jadi intinya adalah salah satunya yang kelima ini meningkatkan ekonomi ya. Ya dengan adanya teknologi ini juga menyokong perekonomian ya. Karena ekonomi kita akan berkembang dengan makin canggihnya teknologi apa misalnya. Ya misalnya tentu dalam pembayaran pajak, transaksi, bisnis segala macam kan. Semuanya dengan model-model penggunaan teknologi ini. Lalu yang keenam mendorong kewirausahaan ya. Jadi dengan teknologi ini akan terus berkembang, orang akan semakin tergerak untuk bisa berwirausaha. Kenapa? Karena mereka berpikir, wah enak nih dengan teknologi canggih, gue berwirausaha lebih simple, lebih sederhana, lebih efektif, efisien, udah. Untungnya juga lebih besar kan itu kan. Sekarang kita masak di rumah, ya kan? Adik-adik punya beberapa menu,
kirim aja. Kalau saya di komplek perumahan saya itu Pak, ada grup WA, grup perdagangan namanya. Itu ada 600 kakak yang ikut di grup WA. Itu orang udah punya daftar menu, dikirim. Seret, Bapak yang ingin pesan ini jam sekian paling lambat ya udah pada pesan. Tolong jangan beli. Jadi si orang di rumah itu udah masakin tinggal diantar. Jadi orang nggak perlu lagi keluar rumah, orang tinggal pesan. Ini ada mutual benefit, ya, simbiosis mutualisme. Next. Ini udah diwanti-wanti sama Pak Warek. Ini 4 kompetensi technopreneurship. Jadi kalau ingin menjadi seorang technopreneur yang handal, ada minimal 4 aspek yang harus dikuasai. Yang pertama, interpersonal relation skill, intrapersonal relation skill, lalu pengetahuan kewirausahaan, dan yang keempat, pengetahuan tentang teknologi itu sendiri. Coba kita lihat satu persatu, cepat aja. Apa itu interpersonal? Interpersonal itu antar orang, ya. Kemampuan antar orang itu ada kemampuan dalam berkomunikasi, ya. Bagaimana kita memiliki teamwork, bagaimana kita bisa meyakinkan orang, ya. Bagaimana memiliki kemampuan leadership dan segala macam. Interpersonal, interpersonal relation skill. Kalau di HRD itu istilahnya human relation skill. Ini bagian dari apa? Dari EQ, emotional quotient. Dari penelitian di Amerika, 80% orang yang berhasil dalam karir itu karena EQ-nya tinggi, bukan IQ-nya tinggi. IQ tinggi kita cerdas, tapi ketemu teman aja nggak tegur, nggak bisa berkomunikasi, saling berempati, udah nggak usah dia diangkat kan. Orangnya kayak begitu. Apalagi di perusahaan itu kan 360 degree appraisal, penilaian 360 derajat, tidak hanya atasan ke bawahan, tapi si atasan juga nanya ke office boy, gimana dia? Itu orangnya begini, ya, 360 degrees. Oke, next saja. Interpersonal, lalu kemampuan intrapersonal. Apa itu kemampuan intrapersonal, adik-adik? Kemampuan intrapersonal adalah kemampuan dari diri manusia itu sendiri, ya. Intrapersonal, ya. Next. Ini agak lama ya. Ya. Memahami diri sendiri, ya. Ini saya ini mampu nggak saya? Saya orangnya kira-kira punya kesadaran dirinya. Saya kira-kira kalau ada teman-teman mengingatkan, saya mau terima nggak? Saya mau memperbaiki diri nggak? Ada orang kesadaran diri. Banyak orang pintar meyakinkan orang, tapi kurang mau introspeksi diri. Jadi harus ada out dan in. Jangan hanya bisa mengajarkan orang, tapi juga harus bisa diajarkan. Jadi banyak, ya. Kita harus mampu outrospeksi dan introspeksi. Itu maksudnya intrapersonal. Kemampuan kewirausahaan ini harus perlu, ya. Bagaimana kita selalu memperdalam pengetahuan tentang kewirausahaan berbisnis itu. Karena berbisnis itu setiap waktu itu ada perkembangan tantangan, itu harus dipelajari. Kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Ya, next. Lalu teknologi, ya. Teknologi itu seperti saya katakan, bagaimana memudahkan pekerjaan, metodologinya, caranya agar bisa lebih meningkatkan mutu produk, efisiensi waktu, biaya, dan tentu ujung-ujungnya apa? Meningkatkan profit. Kalau di garment itu adik-adik, garment itu dulu namanya perusahaan padat karya. Sekarang banyak perusahaan garment yang tidak lagi padat karya. Ganti pada teknologi cutting atau sewing. Itu sewing itu Pak, satu line itu saya dulu kerja di garment dan 5 tahun ya. Itu satu line itu ada line ini nanti jahit ini, maju ke depan jahit ini sampai ke ujung. Sekarang enggak. Satu line untuk menjahit baju itu bisa 10 orang, ya. Itu sekarang dengan teknologi canggih itu enggak perlu lagi, dalam beberapa detik bisa selesai. Itu efeknya, ya, lebih efisien, lebih efektif, cost-nya lebih rendah, profitnya lebih tinggi. Tapi apa dampaknya? Yang saya katakan tadi,
Dampaknya apa? Mengurangi tenaga kerja. Banyaknya pengangguran. Ini tantangan bagi Indonesia. Next. Dikit lagi. Oke. 1 menit waktu saya. Oke. Ini tantangannya dari ya. Tantangannya perubahan teknologi yang begitu cepat. Jadi harus selalu kita mengikuti. Kadang-kadang kita bangga. Wah, teknologi saya udah canggih, ternyata kompetitor udah lebih canggih lagi. Harus kita melihat perkembangan, persaingan yang ketat, keterbatasan sumber daya, ya. Jadi harus bisa memahami, bisa mencari sumber daya pendukung, apakah SDM, apakah sumber daya pendukung finansial, sumber daya peralatan dan segala macam, ya. Ketidakpastian pasar, ya. Jadi harus bisa tahu ketidakpastian pasar. Pasar itu bisa naik turun karena eksternal, karena perang, karena politik, ya kan? Karena bencana alam dan segala macam, ya. Nah, itu seorang wirausaha itu harus caranya apa? Caranya harus banyak belajar, banyak membaca. Jangan mentang-mentang kita udah wirausaha, kita udah berbisnis, kita nggak mau tahu dengan perkembangan yang ada di dunia luar ini. Ternyata secara nggak sadar kita telah membuat diri kita terbelakang dalam persaingan. Next. Hampir selesai. Sedikit lagi. Ya, 7 tips ya untuk menjadi seorang teknopreneur andal. Yang pertama, identifikasi peluang. Yang kedua, lanjut. Nanti materi ini akan saya bagikan dari adik ya. Riset dan perencanaan ini penting. Harus ada riset. Makanya di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan pabrik atau multinational company manufacturing itu R&D-nya itu harus, apalagi PLN ya Pak ya, harus di riset. Ini apa nih? Perlu ada inovasi, peningkatan sistem. Kalau enggak, nanti kita bisa tertinggal. Lalu next, bangun tim yang kuat. Tim yang kuat adalah salah satu syarat dalam keberhasilan bisnis. Jika tidak memiliki tim yang kuat, tim yang kompak, tim yang solid, bagaimana agar tim itu bisa kuat? Carilah orang-orang yang kompeten, jangan orang saudara, kekeluargaan. Ya kan? Enggak bakalan bisa kalau orang bukan the right man in the right place, tapi the wrong man on the right place. Oke, next. Bangun tim yang kuat, pengembangan produk dan layanan, ya, selalu dikembangkan dari hasil riset dan bisnis. Yang kelima, next. Ini udah materi terakhir. Ini kayak TV aja ya, kalau TV jarak jauh tuh beberapa detik baru suaranya sampai. Ada delay. Hah? Ada delay. Ada delaynya. Ini lewat satelit nih. Itu udah diketik ya? Udah Pak. Udah pindah di sini Pak. Hah? Udah pindah di sini Pak. Ini udah finish. Ada 7. Ini udah pindah Pak. Oh alah. Oke, nanti saya ini kan. Ya ada ini ada 7. Baik. Adik-adik, mungkin itu saja ya. Jadi penyampaian materi saya fokusnya di sini, tapi gado-gado. Saya singgung politik, singgung sosial, singgung budaya, singgung etika dan segala macam. Jadi kita berbicara di sini penuh wawasan. Dan saya harap materi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa semakin arif dan bijak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mungkin boleh tulis ngomong handphonenya Bang sendiri. Oh, iya. Apa? Ya. Ini di kanan Pak. Ini ada nih. Oh, di situ langsung. Bisa. 08. Iya. Bisa sih Pak ya. 08 Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya. Iya. Ya. Nomor cantik ini. Ini nomor cantik. Minta nggak Pak nih? Tahun lahir. Tahun lahir saya.
Ini saya pakai HP dari tahun 2005, Pak. Iya 30 SPKI ya. Asal Bapak tidak terlibat ya. Iya, terlibat. Baru lahir. Baik adik-adik itu semua, anak-anakku semua yang berada di online maupun offline ya. Demikianlah hari ini sudah mendapatkan paparan dari Bang Yos, senior kita yang expert di bidang keahlian khususnya ilmu manajemen, di mana materinya akan segera desain nanti kalau ada hal-hal yang boleh tanyakan lagi boleh tanyakan ya nanti di WA. Karena waktunya terbatas, kita masih punya kegiatan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bang Yos ya. Kita berbagi ilmu dengan teman-teman. Terakhir, saya lihat ada 127 yang online, masih online. Ya, di sini ada kurang lebih 40-50. Luar biasa, ini cukup aktif. Terakhir, tugas. Nah, ini ya. Ini tugas ini. Tugas ya. Dari seluruh kelas manajemen teknik, etika profesi, dan planner sama ekonomi teknik, masing-masing mengumpulkan rangkuman satu lembar. Apa yang kalian dapat dari kuliah umum ini? Ya, satu lembar. Rangkum bebas, mau rangkum apapun. Pokoknya rangkum satu lembar apa yang kalian dapat dari kuliah umum. Dikumpulkan ketua kelas semua masing-masing. Ya, baik yang online maupun yang offline. Ya, yang tidak hadir DL. Tahu nggak DL? Lagi tahu gitu ya. Nah, gitu ya, nggak hadir dan kita fasilitasi untuk online tapi dia nggak hadir, jadi tahu ya Pak Paulus ya. Pak Paulus yang tidak mengumpulkan, nah kita kurangi nilai tugasnya. Jadi tugasnya satu lembar saja merangkum apa yang kalian tangkap dari materinya Bang Yos tadi. Ya, sampai nggak mengumpulkan, nah kita ketemu di UTS dan luas nanti ya. Demikian, sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bikin buat Bang Yos. Nah, ini Mungkin kita foto bersama. Ya, nanti ya, kita ini tuh kita latih bagi. Foto ambil. Di foto ya, kamera kan Pak Alwi. Ini ada sertifikat Bang Yos ya. Di usaha. Ini penting ini. Ini apa namanya? Pengabdian masyarakat nih. Ini lah. Ya. Oke. Satu lagi foto dari sini lah. Dari sini bisa. Kita di sini. Ya. Kita berdiri di sini. Foto balik di sini lah. Kita berdiri di sini. Kelihatan semua ya. Kelihatan. Kita di sini. Nanti ada fotonya. TV-nya. Ayo Mas. Sama online juga nih. Yang online di SSD fotonya nanti. Ini kalau 27 orang. Ini emang ya. Enggak, banyak yang gini. Banyak yang gini. Gitu. Ya, ini kemana? Aduh. Ya, yang lagi, ketiga, tadi kan belum dapat yang kelima. Alhamdulillah. Nanti dicek ya. Nanti foto di share ya Pak Orek ya. Oke.
Recording stopped.